Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Myla, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah bersiaplah. Ada yang begitu sangat ingin bertemu dengan kamu. Apakah tujuannya? Kita akan coba cek. Dan ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi yang akan bertemu dengan kamu ataupun yang sangat ingin bertemu dengan kamu ya. Siapakah dia? Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada seseorang yang benar-benar menginginkan untuk bertemu dengan kamu. Ya. Tapi siapakah dia? Saat ini dia lagi butuh waktu. Butuh waktu ya untuk menyembuhkan dirinya, dan dia merasa hanya kamulah yang bisa membuat dirinya sembuh gitu loh. Makanya dia pengen ketemu dengan kamu. Mungkinkah di sini kamu dulunya pernah terkoneksi dengan dia, atau kamu berteman dengan dia dan dia punya hubungan juga dengan yang lain. Ternyata ya hubungan dia dengan pasangannya itu hancur, dan di sini dia membutuhkan waktu untuk menyembuhkannya. Dan caranya untuk menyembuhkan adalah kamu ya. Ya, karena dia mengenal kamu itu adalah orang yang baik. Kamu itu adalah orang yang benar-benar bisa menyembuhkan siapapun. Dan kamu juga termasuk healer baginya. Karena dia pernah merasakan bantuan dari kamu. Makanya dia pengen ketemu dengan kamu di sini. Ya, seseorang ini benar-benar kayak, aku butuh support. Aku itu butuh bantuan. Aku itu butuh menyembuhkan diri aku gitu loh. Dan dia tahu hanya kamu yang bisa menyembuhkannya. Ya. Di sini aku juga melihat beberapa dari dia ya making memories. Wow, ini lagi-lagi masa lalu ya. Karena di sini ada kartu learn from the past, atau bisa making memories ya. Seseorang ingin membuat sebuah kenangan ya. Mungkin saja ya seseorang ini pernah terkoneksi dengan kamu lalu meninggalkan kamu begitu saja. Tetapi ternyata dia mikirin kamu nih. Mikirin kamu ya. Atau awalnya dia berteman dengan kamu. Ada partying, time with friend ya, having fun. Dia sebenarnya bahagia saat ini karena menjalin hubungan dengan kamu itu berteman, tapi kamu selalu ada buat dia, atau dia selalu ada buat kamu. Nah ternyata dengan pertemanan inilah dia mengenal kamu, mengenal siapa kamu. Ada kata ya makin intens, makin saling membutuhkan, makin saling kayak memahami lah satu sama lain begitu. Nah dengan begitu mungkin saja yang tadinya awalnya berteman, dia datang ke kamu yang ingin mengungkapkan, aku itu menyukai kamu, aku tidak bisa lepas dari kamu nih, aku tidak bisa jauh dari kamu. Itu yang mungkin seseorang ingin katakan kepada kamu saat ini. Dan dia sangat ingin bertemu dengan kamu, karena jika tidak dia katakan, dia akan terbebani di sini ya. Nah dan dia juga, aku merasakan ada wedding ring. Seseorang ini menginginkan untuk menikah bersama kamu, karena udah kayak udah kayak nggak bisa dipisahkan, udah menjadi satu kesatuan yang kayak ya klop banget gitu ya. Ya. Nah, tetapi aku juga melihat di sini ada Kevin. Sempat dulunya ataupun nantinya ya hubungan kamu itu berakhir lagi. Hubungan kamu terpisah lagi dengan dia ya, atau dia kayak ngerasa nih kayaknya kita nggak cocok deh kita. Nah, dan planning tadi yang ingin menikah ya mungkin saja ya batal gitu ya, karena di sini ada yang berakhir. Ternyata ya ada yang begini ya, ada yang begini, ada rebound dia. Ternyata dia meninggalkan kamu, dia pergi dari kamu, dia mencari sesuatu hal yang baru, bukan orang yang baru ya, tentang kehidupannya dia. Entah itu dia saat ini ya lagi memperjuangkan dari segi bisnisnya dia, finansialnya dia ya, sehingga nantinya kamu mungkin tidak akan terlantar, atau semua kebutuhan kamu akan terpenuhi olehnya ya. Ya namanya orang cinta dan sayang pasti dong rela berkorban ya.
Nah, itu yang ingin dia lakukan di sini. Oke. Dan ini ada stability. Hubungan kamu dengan dia itu sebenarnya seimbang di saat dia udah melewati fase-fase yang benar-benar menyakitkan. Ya mungkin Kevin ini ya. Di sini memang ada new beginning. New beginning inilah yang menjadi alasan dia, aku harus menjadi versi yang terbaik. Aku datang lagi ke kamu. Ya, untuk menawarkan sebuah hubungan lagi. Ya, terkadang itu dia mikirnya begini, kita pacaran, tapi kalau saat sudah kita putus, ya udah putus, hilang kontak gitu. Tapi kalau kita berteman, itu nggak ada kata putus, berteman ya berteman gitu loh. Ya, itu yang aku pikirkan di sini. Oke. Nah, antara kamu dengan dia itu sebenarnya seolah-olah kayak selalu dilindungi. Adapun nantinya sesuatu hal yang berakhir, hubungan kamu dengan dia mungkin lagi berkonflik kayak itu, atau mungkin dia tiba-tiba pergi aja tanpa pesan, ya. Tetapi pada akhirnya karena di sini ada perlindungan dari Tuhan semesta alam tentang hubungan kamu dengan dia, ya, kamu disatukan kembali dengan dia, dipertemukan lagi karena ada keinginan dia yang cukup kuat untuk bertemu dengan kamu. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa, aku udah melupakan dia tapi kenapa dia datang lagi gitu loh. Ternyata inilah takdir, tidak bisa kita jauhi gitu loh, tidak bisa kita tolak ya takdirnya. Ya semoga aja dia menjadi versi yang terbaik di sini. Oke, seseorang ini ya mungkin saja sangat ingin bertemu dengan kamu. Ya, kita akan coba cek dari versi tarotnya itu seperti apa. Oke. Versi tarotnya itu seperti apa. Dan kita akan coba cek zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Oke. Nah, di sini ada Knight of Pentacles. Ada Taurus, Virgo, Capri untuk zodiaknya. Tapi ada juga sih beberapa dari mereka ini ya, tidak hanya satu atau dua ya, tapi ada banyak. Nah, di antara mereka itu ada juga sih yang mencari kamu itu dari segi cuan, ya. Nah, di sini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada King of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Jadi di sini aku melihat ada juga beberapa dari mereka yang cari kamu itu pengen datang ke kamu atau ingin bertemu dengan kamu itu karena uang. Dia berharap belas kasihan dari kamu atau bantuan dari kamu. Mungkin di sini dia stuck dengan keuangannya dia atau stuck dengan pekerjaannya dia ya. Sehingga dia ingin memperbaikinya. Yang dia cari adalah kamu di sini. Ya. Itu yang dia cari. Nah, di sini juga terlihat ada Six of Swords. Dia seperti ingin pergi menjauh. Menjauh ya dari keadaan yang terpuruk ini. Ini mungkin dari segi orang-orang yang mungkin mencari kamu itu karena cuan. Ya. Nah, tetapi ada juga sih beberapa dari kami itu terkoneksi dengan orang yang mungkin sudah pernah menikah, ya, dan dia begitu sangat menginginkan kamu. Kenapa? Ya, karena kamu itu orangnya baik, kamu orang yang penuh dengan pesona, ya, kamu orang berkarisma, sehingga banyak orang mungkin tergila-gila sama kamu, bahkan banyak orang yang mungkin terobsesi sama kamu, ya, karena body kamu kayak itu, wajah kamu, paras kamu, ya, yang membuat mereka tidak bisa berpaling di sini. Atau ada seseorang yang ingin memanfaatkan kamu dari segi cuan, ya. Dan ini ada Nine of Cup. Kamu benar-benar seperti merasa kayak yakin, atau dia di sini dia merasa yakin kalau cinta dia, ya memang saat ini lagi diragukan gitu ya. Dia yakin kamu akan datang kepada dia, kamu akan memilih dia di sini. Itu keyakinannya dia. Karena dia mikir, aku itu punya cinta yang cukup besar kepada kamu. Nggak mungkin kamu nggak merasakan gitu loh. Karena dia merasakan juga. Orang yang kita pikirkan, bahkan tidak bisa kita lupakan. Ya ibarat kata itu dia juga mikirin kita. Oke? Dan di sini aku juga melihat seseorang ini mungkin jauh lebih tua dari kamu atau dia lebih muda. Ada perbedaan usia antara kamu dengan dia. Tapi di sini dia bijak. Jika dia yang lebih muda, tapi dia bijak gitu loh. Ya, dan seseorang ini benar-benar sangat menginginkan kamu. Jika dia sudah punya pasangan ya, dia mencari kamu itu karena obsesinya dia. Mungkin melihat tubuh kamu, melihat body kamu,
melihat kecantikan kamu atau melihat kegantengan kamu ya. Body tidak hanya dimiliki oleh perempuan, tapi laki-laki juga seperti itu, oke? Jadi kamu sesuaikannya dengan khasnya kamu. Apakah kamu di sini perempuan atau laki-laki? Ya. Nah, di sini ada Six of Swords ya. Dia benar-benar seperti ingin membawa kamu pergi ya di dalam kehidupannya dia. Ya. Tapi di sini dia tidak bisa untuk melangkah. Dia stuck. Kenapa stuck? Mungkin dia belum siap dari segi finansial. Dia belum siap dari segala nafkah batin begitu kalau dia laki-laki gitu ya. Nah, tetapi di sini ada Knight of Wands. Seseorang ini mulai bertindak. Apapun akan dia lakukan demi untuk memiliki kamu. Emang dia sudah sejak lama ya membutuhkan kamu. Tapi terkadang kesempatan itu tidak ada. Karena kamu mungkin keburu diambil orang atau bagaimana gitu ya. Karena di sini kamu tidak mau mencoba. Ya, karena mungkin juga kamu lebih enjoy sendiri. Sendiri itu lebih nyaman. Tidak dipusingin dengan cinta-cinta yang tidak jelas begitu ya. Itu yang kamu pikirkan di sini. Oke. Intinya kamu juga lebih berhati-hati juga ya terhadap seseorang ini nantinya. Nah, di sini ada Queen of Cup. Seseorang ini yang aku katakan tadi mungkin saja dia pernah menikah, tapi kamu mencintai dia. Ini mungkin karena apa? Karena ketulusan, karena kebaikannya dia. Kamu jatuh cinta sama dia. Semoga aja ini akan berlanjut nantinya. Dia akan bertemu dengan kamu. Kamu juga akan bertemu dengan dia ya. Jika kamu laki-laki ya kamu dong bertemu dengan dia. Beda halnya dengan perempuan. Oke, kita akan coba lihat di sini dengan kartu oracle. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. 3 kartu. Oke. Di sini ada romance. Nah, ternyata antara kamu dengan itu sama-sama punya gairah. Sama-sama punya gairah. Tapi dominannya mungkin salah satu di antara kamu ya, entah kamu atau dia yang begitu dominan di sini. Oke. Di sini juga ada time. Waktu akan menjawab semuanya. Jadi ya antara kamu dengan dia ya jangan merasa kalau kita berjodoh ya udah kita ketemu gitu loh. Ada waktunya nantinya yang akan mengatakan, yang akan mempertemukan antara kamu dengan dia. Kamu tunggu aja waktunya. Oke? Di sini ada saat kamu sudah meninggalkan masa lalu ya, tapi kamu mencoba untuk tidak menghiraukan dia, seseorang ini. Ya ibarat kata itu kamu mencoba untuk cuek, mengabaikan dia. Tetapi tetap aja kalau takdir berkata ya kamu bertemu dengan dia lagi ya bertemu. Jika dia ingin bertemu dengan kamu ya harus terima gitu loh. Dan kamu bisa lihat tujuannya apa, maunya apa. Kalau benar-benar tulus ya kamu lihat, benar nggak? Cari kebenarannya. Ya. Tapi jika tidak ya langsung aja kamu abaikan gitu. Oke, ini ada twin flame. Dan ternyata inilah jawaban dari semua cerita ini. Ternyata kamu dengan dia itu twin flame. Ya, bisa juga berjodoh, your passion ignites ya. Aku melihat beberapa dari kamu akan merasakan, oh kita ini saling terkoneksi secara batin. Aku merasa ada kamu dalam hati aku. Dan aku yakin aku juga ada di dalam hati kamu. Ya, terkadang ada ego yang berbicara di sini. Seolah tidak mau untuk mengungkapkan. Tapi ya pada akhirnya ya dia nggak tahan ataupun apa ya mencoba lah untuk mengungkapkannya di sini. Oke. Nah, jadi buat teman-temanku, aku merasakan mungkin ini lebih kepada seseorang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Seseorang ini bahkan dia pengen menikah dengan kamu, pengen menikah. Kalau memang ada kesempatan untuk aku dengan kamu ya aku ingin menikah dengan kamu gitu loh. Itu keinginannya dia. Itulah dia itu akan terlahir kembali sebagai seseorang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak akan menyanyiakan kamu, dia tidak akan membiarkan kamu ya. Dia akan selalu ada buat kamu di sini. Itu dia, energi dia, ya. Oke. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun terbaca di sini, ya. Jika tidak resonate, ambil hikmahnya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Dan jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu. Oke? Jangan dimasukin ke hati. Anggap ini sebagai hiburan, sebagai pencerahan ya, dimana kamu nantinya akan menemukan solusi, jawaban dari segala pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kamu selama ini yang tidak pernah ada jawabannya. Semoga ya. Intinya kalau kita punya cinta yang bermasalah ya,
Sekarang coba masa bodoh aja, abaikan aja. Sekarang fokuskan aja kepada masa depan. Itu yang harus kita pikirkan. Oke? Buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.